Halo semua teman-teman yang luar biasa. Salam sejahtera buat kita semua yang lagi ngebahas tentang amplifier. Topik yang memang seru banget dan banyak sekali kesalahpahaman di luar sana. Tadi kita sudah mulai bahas tentang efisiensi amplifier. Dan benar banget seperti yang sudah saya sebutin tadi, banyak orang yang langsung mengkotak-kotakan, wah, tipe ini pasti lebih efisien dari tipe itu. Padahal kalau kita mau melihat lebih dalam, efisiensi amplifier itu bukan cuma tentang jenis atau tipe amplinya saja, tapi ada banyak faktor pendukung yang sering banget kita abaikan. Dan itu yang jadi kunci utama nih. Bayangkan saja ya teman-teman, ini kayak kita punya dua mobil dengan mesin yang sama kekuatan dan teknologi yang hampir mirip. Tapi salah satunya jalanannya cepat, hemat bahan bakar, dan nyaman. Sedangkan yang lain justru lambat, boros, dan bahkan bisa saja overheat. Kenapa bisa begitu? Karena faktor lain seperti sistem transmisi yang digunakan, ban yang dipasang, cara kita mengemudinya, bahkan jalanan yang kita lalui itu sangat berpengaruh besar kan? Nah, itu sama aja dengan amplifier kita. Efisiensi amplifier memang tidak berdiri sendiri. Misalnya saja dari sisi pengkabelan. Kalau kita pakai kabel yang terlalu tipis atau koneksinya tidak rapi, itu seperti kita bikin jalanan yang penuh dengan rintangan buat arus listrik yang mau mengalir ke speaker. Bayangkan aja kan, kalau kita mau ngirim barang banyak, tapi jalanannya kecil dan penuh macet. Pasti barangnya tidak sampai dengan baik dan juga boros energi kan? Begitu juga dengan kabel yang tidak sesuai, energi dari amplifier tidak bisa sampai ke speaker dengan maksimal. Jadi amplifier jadi harus bekerja lebih keras dari yang seharusnya, padahal output yang didapat malah tidak optimal. Akhirnya kita merasa amplifier itu tidak efisien, padahal masalahnya ada di pengkabelan. Lalu ada lagi faktor jenis speaker dan impedansinya. Setiap amplifier memang punya kapasitas maksimal untuk menangani impedansi speaker tertentu. Ada yang dirancang untuk 4 ohm, 8 ohm, bahkan ada yang bisa menangani impedansi lebih rendah lagi. Kalau kita asal pasang saja speaker sembarangan tanpa memperhatikan impedansinya, itu kayak kita memaksa orang yang ahli lari jarak pendek untuk berlari maraton. Pasti dia tidak akan perform dengan baik. Bahkan bisa saja capek parah kan? Misalnya amplifier yang dirancang untuk impedansi tinggi kalau kita pasang dengan speaker impedansi rendah yang terlalu banyak jumlahnya. Amplifier akan terbebani berat, panas yang dihasilkan jadi lebih banyak. Dan efisiensinya pasti menurun drastis. Dan lagi nih teman-teman, kebanyakan amplifier yang ada di pasaran sekarang ini pada dasarnya menggunakan pondasi teknologi kelas AB yang hampir sama rata-rata. Jadi, kalau kita hanya melihat dari segi jenis kelasnya saja, itu belum cukup untuk menyatakan mana yang lebih efisien. Misalnya saja dengan tipe TD dan hari yang banyak dibicarakan. Banyak orang bilang, wah transistor finalnya selalu adem banget, pasti efisien banget. Tapi mereka lupa nih, di bagian MOSFET yang ada di stepper kelas TD itu, kalau kita sudah mulai memberikan beban yang berat atau geber secara maksimal, bisa saja panasnya sangat tinggi bahkan lebih panas dari transistor finalnya sendiri. Kalau kita hanya membuat patokan efisiensi hanya dari seberapa panasnya transistor vinyl saja, tanpa memperhitungkan panas yang terjadi di bagian MOSFET, itu jelas sangat tidak adil dan tidak objektif kan? Seperti kita mau ngebandingin dua atlet dengan melihat hanya satu bagian tubuh saja, padahal performanya itu dari seluruh tubuhnya. Kita selama ini sering sekali terpengaruh oleh iklan dari penjual yang hanya menonjolkan sisi baik dari produknya saja, tapi kita tidak punya kesempatan untuk memujinya secara langsung di lapangan. Akhirnya kita hanya ikut-ikutan pendapat orang atau iklan yang kita lihat, padahal kita tidak tahu kondisi sebenarnya. Lagi pula alat tes efisiensi amplifier yang banyak digunakan sekarang ini, masih banyak yang hanya mengukur panas yang terjadi di dalam transistor saja, tanpa melihat panas yang terjadi di bagian MOSFET yang ada di stepper kelas TD. Jadi hasil yang didapat itu hanya berdasarkan asumsi saja, bukan berdasarkan pengukuran yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen penting di dalam amplifier. Padahal kalau kita mau tahu efisiensi yang sebenarnya, kita harus melihat keseluruhan sistemnya, bukan hanya satu bagian saja. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil nih teman-teman, jangan mudah tergiur dengan klaim efisiensi amplifier hanya dari jenis atau tipe kelasnya saja. Ada banyak faktor penting yang harus kita perhatikan, mulai dari pengkabelan yang benar, pemilihan speaker yang sesuai dengan impedansi amplifier, hingga memahami seluruh komponen yang bekerja di dalam amplifier tersebut.
Jangan sampai kita salah mengambil keputusan hanya karena terpengaruh iklan atau pendapat orang yang tidak berdasarkan fakta yang jelas. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan penjelasan saya tadi? Apakah ada yang mau menambah atau punya pengalaman sendiri tentang hal ini? Jangan lupa ya untuk like video ini agar lebih banyak orang bisa melihat dan mendapatkan informasi yang benar tentang efisiensi amplifier. Jangan lupa juga komen di kolom bawah kalau ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan. Kita bisa diskusi bareng-bareng dan saling berbagi ilmu. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel kita agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang teknologi audio dan elektronika. Sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan membuat kita lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan amplifier. Ausli salam hangat buat semua teman-teman penonton yang luar biasa. Semoga hari kita menyenangkan dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.